Berdasarkan penelusuran lapangan, konfirmasi kru Studio Soneta, serta verifikasi waktu dan lokasi kejadian, kami memastikan bahwa rekaman yang menampilkan pengakuan Rhoma Irama terhadap April DA7 adalah asli, tanpa settingan, dan tidak dirancang untuk konsumsi publik. Tidak ada kamera televisi, tidak ada naskah, tidak ada sponsor, bahkan tidak ada kontrak komersial yang mengiringi pertemuan tersebut. Sesi ini terjadi dalam suasana tertutup, murni artistik, dan hanya melibatkan pihak internal Soneta. Fakta ini menjadi krusial karena di tengah industri musik yang syarat rekayasa citra, keaslian adalah mata uang langka. April hadir bukan sebagai produk kompetisi televisi, melainkan sebagai penyanyi yang dipanggil langsung oleh kualitas vokalnya. Rekaman ini bukan materi promosi, melainkan dokumentasi spontan dari momen pengakuan seorang maestro terhadap talenta yang ia yakini. Inilah yang membuat publik tersentak, bukan karena dramanya, tetapi karena kejujurannya. Suasana Studio Soneta, hening dan tegang. Investigasi kami membawa kami pada kesaksian para kru Studio Soneta yang berada di lokasi saat sesi rekaman berlangsung. Mereka menggambarkan suasana yang jauh dari kesan glamor. Studio berada dalam kondisi hening, tanpa lalu lalang pihak eksternal. Ketika April memasuki bilik rekaman, tidak ada perlakuan istimewa meski statusnya dikenal publik. Rhoma Irama memimpin langsung sesi tersebut dengan disiplin tinggi. April menjalani pengulangan vokal berkali-kali, bahkan untuk satu frasa pendek. Tidak ada interupsi, tidak ada basa-basi. Ketegangan emosional justru terasa nyata karena setiap nada dinilai dengan standar tertinggi Soneta. Para kru menyebut momen ini sebagai uji mental dan karakter. April tidak menunjukkan keluhan atau sikap defensif. Ia menerima setiap koreksi dengan fokus penuh. Situasi inilah yang menjadi latar lahirnya pengakuan besar tersebut. Pengakuan yang muncul bukan dari simpati, melainkan dari hasil observasi langsung seorang legenda terhadap proses dan ketahanan seorang penyanyi muda. Transformasi April, dari kontestan ke profesional. Rekaman rahasia ini membuka fakta penting yang selama ini luput dari sorotan publik. April DA7 tidak diperlakukan sebagai alumni ajang bakat, melainkan sebagai calon penyanyi profesional yang sedang ditempa. Proses di Soneta memperlihatkan transformasi signifikan, baik secara teknis maupun mental. Dalam bilik rekaman, April diuji bukan hanya suara, tetapi kesabaran, daya tahan, dan kedewasaan artistik. Sebagai reporter, kami melihat ini sebagai fase krusial yang membedakan artis instan dengan seniman sejati. April menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki penyanyi seusianya. Ia memahami bahwa pengakuan tidak bisa diminta, hanya bisa diperoleh lewat kerja keras. Transformasi inilah yang menjadi dasar mengapa Rhoma Irama memandang April bukan sebagai fenomena sesaat, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan dangdut. Gelar penerus diva sejati, makna dan bobotnya. Dalam sejarah musik dangdut, istilah diva sejati bukanlah label sembarangan. Berdasarkan catatan jurnalisme musik kami, Rhoma Irama dikenal sangat selektif dalam memberikan pengakuan. Ketika istilah ini keluar dalam rekaman, itu berarti ia melihat paket lengkap pada diri April, kualitas vokal, kedalaman interpretasi, integritas pribadi, dan etika profesi. Gelar ini bukan hadiah emosional, melainkan kesimpulan profesional dari seorang maestro. Dalam konteks industri, pengakuan ini memiliki bobot yang jauh melampaui hasil kompetisi televisi. Ia adalah legitimasi artistik. Dengan satu kalimat itu, posisi April bergeser secara fundamental. Ia tidak lagi dinilai sebagai juara berapa, tetapi sebagai siapa yang dipilih oleh sejarah.
Rhoma Irama melihat kejernihan yang jarang ditemukan di era digital. Kejujuran inilah yang membuat suara April terasa hidup dan relevan dengan nilai-nilai soneta. Bagi sang maestro, menemukan kejujuran nada di zaman sekarang adalah peristiwa langka, dan April adalah pengecualiannya. Dampak langsung pada peta alumni DA7. Terungkapnya rekaman ini langsung mengguncang peta kekuatan alumni DA7. Publik mulai membedakan antara kemenangan kompetisi dan kemenangan legitimasi. Investigasi kami menunjukkan adanya perubahan persepsi signifikan. April, meski bukan juara satu, kini dipandang sebagai figur sentral. Perbandingan pun tak terelakkan. Di mata industri, pengakuan Rhoma Irama menjadi standar kualitas yang sulit ditandingi. Kondisi ini memicu tekanan baru bagi manajemen alumni lain untuk membuktikan diri melalui karya, bukan sekadar popularitas instan. Dalam konteks ini, April muncul sebagai pemenang sejati dalam pertarungan kualitas. Pergeseran strategi industri dan promotor. Sejak rekaman ini beredar, kami mencatat adanya pergeseran minat dari promotor besar. April mulai dilirik untuk panggung-panggung elit, bukan sekadar acara seremonial. Pengakuan dari Rhoma Irama dianggap sebagai jaminan kualitas yang tak perlu diperdebatkan. Popularitas yang lahir dari keaslian dinilai memiliki daya tahan lebih panjang. Industri membaca sinyal ini dengan serius. April kini masuk kategori aset jangka panjang, bukan sekadar sensasi pasca kompetisi. Peran Cirebon dan dukungan daerah. Investigasi lapangan di Cirebon menunjukkan bahwa keberhasilan April bukan perjalanan individual semata. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah sangat nyata. Bupati Cirebon, Imron Rosidi, secara aktif memberikan perhatian dan dukungan moral. April diposisikan sebagai duta budaya daerah. Dukungan ini memberi fondasi mental yang kuat. Ia tahu bahwa langkahnya membawa nama kolektif, bukan hanya nama pribadi. Sinergi ini menciptakan ekosistem sehat antara seniman, daerah, dan industri pusat. Strategi waktu, jawaban atas keraguan publik. Pengungkapan rekaman ini terjadi di waktu yang sangat tepat, saat publik mulai mempertanyakan kelanjutan karir April pasca tersingkir dari top 3, rekaman ini muncul sebagai jawaban tegas. Investigasi lapangan di Cirebon menunjukkan bahwa keberhasilan April bukan perjalanan individual semata. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah sangat nyata. Bupati Cirebon, Imron Rosidi, secara aktif memberikan perhatian dan dukungan moral. April diposisikan sebagai duta budaya daerah. Dukungan ini memberi fondasi mental yang kuat. Ia tahu bahwa langkahnya membawa nama kolektif, bukan hanya nama pribadi. Sinergi ini menciptakan ekosistem sehat antara seniman, daerah, dan industri pusat. Strategi waktu, jawaban atas keraguan publik. Pengungkapan rekaman ini terjadi di waktu yang sangat tepat, saat publik mulai mempertanyakan kelanjutan karir April pasca tersingkir dari top 3, rekaman ini muncul sebagai jawaban tegas, tanpa konferensi pers berlebihan, tanpa sensasi murahan. Strategi ini membangun citra April sebagai artis yang berbicara lewat kualitas. Sebagai reporter, kami menilai langkah ini sebagai branding elegan yang memisahkan April dari pola artis instan. Berdasarkan seluruh temuan investigasi, kami menyimpulkan bahwa April DA7 telah memasuki fase baru yang sangat menentukan. Rekaman rahasia ini bukan sekedar bukti pengakuan, melainkan dokumen sejarah. Di bawah restu Rhoma Irama, April ditempatkan pada jalur berbeda, jalur seniman, bukan sekedar selebritas. Ia menjadi simbol kebangkitan dangdut yang jujur, bermartabat, dan berkelas. Jakarta bersiap, Nusantara menanti. Era April telah dimulai. Sebagai penutup rangkaian laporan ini, kami menempatkan poin 11 sebagai simpulan historis yang menegaskan posisi April DA7 dalam lanskap musik dangdut nasional. Berdasarkan seluruh investigasi, verifikasi lapangan, dan kesaksian pihak internal Soneta, jelas bahwa apa yang terjadi pada April bukanlah kebetulan, apalagi fenomena sesaat yang lahir dari momentum media. Rekaman rahasia yang asli tanpa settingan ini berfungsi sebagai legitimasi sejarah, sebuah penanda bahwa kualitas sejati masih memiliki ruang hidup di industri yang seringkali lebih memuja sensasi. Pengakuan Rhoma Irama bukan sekadar restu personal, melainkan keputusan artistik dari seorang maestro yang memahami betul konsekuensi ucapannya. Dalam sejarah dangdut, setiap nama yang diakui langsung oleh sang raja akan tercatat dan diuji oleh waktu. April kini berada di jalur tersebut. Ia memikul ekspektasi besar, namun juga memiliki fondasi yang kuat, kualitas vokal yang jujur, etos kerja disiplin, dukungan daerah, serta bimbingan langsung dari Pusat Otoritas Dangdut Indonesia. Sebagai reporter, kami menilai bahwa publik kini tidak lagi bertanya mengapa April bukan juara, melainkan sejauh apa April akan melangkah. Dengan semua variabel yang ada, April bukan hanya bertahan, tetapi berpotensi menjadi poros baru yang mengarahkan kembali dangdut ke marwahnya.
seni yang berkelas, berakar, dan berjiwa.